Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timothy dengan NIM 18020068 akan menjawab UTS pengendalian dan penanggulangan tumpahan material berbahaya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Kedua, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Menurut United States Department of Transportation, klasifikasinya dibagi menjadi eksplosif, gas, cairan mudah menyala, padatan mudah terbakar, oksidator, dan peroksida, beracun, radioaktif, korosif, dan bahaya lain-lain. Menurut United Nations atau PBB, bahaya fisik dan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, menurut Anda bagaimana pengendalian tumpahan material berbahaya? Yang harus diperhatikan dalam pengendalian tumpahan material berbahaya adalah pertama, harus mengetahui dan mengidentifikasi jenis bahan yang tumpah karena setiap bahan berbeda dan memiliki bahaya yang beda. Selanjutnya, menggunakan APD seperti sarung tangan, masker pernafasan, perlindungan wajah, dan sebagainya. Selanjutnya, sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut dapat melebar kemana-mana dan sumber tumpahan harus segera dibenahi. Terakhir, lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur. 4. Ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya. Di sini saya akan mengambil contoh asam asetat atau glasial 100% anhidrat. Cairan mudah menyala. Identifikasi bahaya. Cairan mudah menyala dan menguap, korosi kulit atau menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata. Jauhkan dari panas atau percikan. Pakai sarung tangan, pelindung atau pakaian pelindung atau pelindung mata atau pelindung wajah. Komposisi bahan. Rumus CH3COOH, massa molar 60,05 gram per mol. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelah terhirup udara segar, bila terjadi kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak. Tindakan penanggulangan kebakaran. Media air, busa, karbon dioksida atau CO2, dan serbuk kering. Tindakan terhadap tumpahan kebocoran. Jangan menghirup uap, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Penyimpanan bahan. Simpan pada wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Perlindungan diri. Memakai APD seperti baju pelindung, kacamata, sarung tangan, dan pelindung pernapasan. Sifat bahan kimia. Cair, tidak berwarna, baunya menyengat, titik lebur 17O, titik didih 116 sampai 118 derajat Celcius, titik nyala 39 derajat Celcius, pH 2,5. Reaktivitas dan stabilitas. Campuran uap atau udara bersifat mudah meledak pada pemanasan yang menyengat.
Produk ini stabil di bawah kondisi ruangan standar. Informasi toksikologi mengakibatkan luka bakar yang parah, kerusakan pada mata yang serius. Informasi ekologi, keracunan terhadap makhluk hidup, ikan, ganggang, atau bakteria. Pembuangan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain. Informasi pengangkutan transport laut. Nomor PBB UN 2789. Nama pengapalan asetik, asid, dan glasial. Kelas 8(3). Kelompok 2. Tindakan kehati-hatian harus diterapkan. Peraturan perundang-undangan. EU RIC nomor 1907/2006. Selanjutnya, jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat (simbol dan label). Ketentuannya adalah simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar, diputar 45 derajat membentuk belah ketupat. Pada bagian bawah terdapat blok segi 5 dengan bagian atas mendatar. Dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol harus terbuat dari bahan yang tahan bahan kimia dan goresan. Selanjutnya, label limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas, terbaca, dan tidak mudah terhapus, serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 dan disimpan di tempat penyimpanan. Selanjutnya, pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut: penghasil, alamat, nomor telepon, nomor penghasil, tanggal pemesanan, jenis, kode, jumlah, dan sifat limbah, serta nomor urut pengemasan. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3? Ada hubungannya dengan K3 karena seperti kita ketahui, bahan kimia itu sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan pengendalian khusus agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Contoh, jika kulit kita terkena cairan, bisa mengakibatkan kulit kita teriritasi, dan sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut tidak melebar kemana-mana. Sumber tumpahan harus segera dibenahi agar tumpahan tidak menuju ke tempat yang lain. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.